Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak calon siswa MTS Darussalam Ngoro. Semoga pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan lahir, kesehatan batin, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka walaupun lewat online. Mari rasa syukur kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya sholawat salam semoga senantiasa terlimpah ruah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan, memberikan bimbingan kepada kita semua, sehingga kita mengetahui ajaran-ajaran yang baik, yaitu ajaran agama Islam. Itu mari kita realisasikan dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini perkenalkan, saya nama Muhammad Hadi Ismanto. Dalam hal ini mendapatkan tugas untuk mengisi kegiatan Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah MTS Darussalam. Semoga pertemuan pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah, sehingga apa yang nanti akan saya sampaikan benar-benar ada manfaat, maslahah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini, dan kebetulan materi yang diberikan oleh panitia kepada saya yaitu tentang keagamaan, yang dalam hal ini karena kebetulan saya memegang mapel akidah, akhlak, dan sekaligus aswaja, sehingga nanti apa yang akan saya sampaikan terkait dengan akidah, dengan akhlak, dan sekaligus terkait dengan aswaja, yaitu ahlu sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada saat-saat ini kita semua mengalami masa-masa yang mana masa-masa seperti ini mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu belum ada, sehingga pada saat 2 tahun 3 tahun yang lalu pada masa matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, langsung bisa diadakan dengan tatap muka, tapi karena situasi dan kondisi dan karena ada aturan pemerintah yaitu PPKM, sehingga pada pagi hari ini matsama di MTS Darussalam juga mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Anak-anakku sekalian, sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan di sini, saya akan membacakan, akan mengutip sebuah hadis, yang mana hadis tersebut ada sangkut paut, ada kaitan erat dengan akhlak, sangkut paut dengan akhlak.
sangkut pautnya dengan takwa, dan sangkut pautnya dengan ketika kita melakukan perbuatan yang jelek maka harus kita iringi dengan perbuatan yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, isinya hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmidzi. Yang artinya kurang lebih dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sabdanya Rasul, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini Nabi memberikan wejangan, memberikan pesan kepada kita sebagai umat beliau, sebagai hamba Allah, bahwasanya kita sebagai hamba Allah, otomatis seorang hamba itu harus menempatkan posisi, menempatkan statusnya seorang hamba. Apa statusnya? Statusnya seorang hamba itu adalah beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah. Apa yang telah diperintah Allah wajib kita laksanakan. Yang dalam hal ini hadis dari Nabi, salah satu hadis Nabi, bahwasanya pilar-pilar agama, pilar-pilar berdirinya agama Islam itu dirangkum atau bentuk dengan 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama bahwasanya kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Berarti yang pertama pilar agama Islam adalah syahadat atau bersaksi, atau istilahnya dikatakan syahadata ini, 2 kalimat syahadat. Itu wajib kita camkan, wajib kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita. Itu pokok yang pertama, pondasi yang pertama. Adapun yang kedua dikatakan wa iqamus shalah. Apa iqamus shalah? Iqamus shalah itu adalah melaksanakan sholat, mendirikan sholat, melakukan kewajiban sholat. Yang dalam hal ini sudah kita maklumi bersama bahwasanya sholat yang wajib kita laksanakan bagi orang mukallaf. Saya kira untuk anak-anak sekalian, karena anak-anak mungkin rata-rata sudah umur 12-13, saya yakin untuk anak-anak sekalian, baik siswa putra siswa putri, itu saya kira semuanya sudah balik, sudah mukallaf, sudah berkewajiban melaksanakan perintah Allah, karena sudah memenuhi kriteria mukallaf. Mukallaf itu orang-orang yang dibebani hukum, orang-orang yang diwajibkan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Allah. Itu yang pertama adalah iqamus shalah. Terus yang nomor 2, ita'uz zakah, membayar zakat. Zakat dalam hal ini Islam membagi syariat, membagi 2 pembagian. Yang pertama ada zakat mal, ada zakat fitrah.
Kalau zakat mal saya yakin untuk anak-anak belum ada kriteria, belum ada kewajiban untuk membayarnya, karena anak-anak mungkin saat-saat ini masih menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Tapi kalau zakat fitrah yang 1 bulan 2 bulan yang kemarin kita telah melaksanakan puasa Ramadan, di akhir puasa Ramadan malam 1 Syawal kita diwajibkan untuk membayar zakat. Itulah namanya zakat fitrah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang 2,7, bahkan ada yang menyempurnakan sampai 3 kilo. Itu yang nomor 3, pilar yang nomor 3. Adapun pilar yang nomor 4 adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu puasa yang wajib dilakukan ketika bulan Ramadan. Ini pun untuk laki-laki, terutama untuk anak-anak yang sudah saat ini akan memasuki jenjang SMP atau MTS. Saya yakin anak-anak ini rata-rata mungkin ya semuanya sudah balik. Ketika bulan Ramadan juga wajib melaksanakan puasa Ramadan. Ini untuk anak perempuan mungkin ada batasan-batasannya, ada hal-hal yang menyebabkan mungkin pada saat bulan Ramadan itu ada yang puasanya nggak sampai penuh. Karena apa? Karena terbentur dengan sunnatullah, yaitu anak-anak terkena hukumnya Allah, yaitu setiap perempuan yang sudah balik, sudah mukallaf, itu mesti mengalami yang namanya haid. Saya kira untuk anak-anak yang seusia kalian semua, yang perempuan itu, karena rata-rata 12-13, saya kira semuanya sudah mengalami masa-masa haid. Mungkin ada ya 1-2 yang belum mengalami masa haid. Itu yang nomor 4. Pilar yang terakhir adalah haji. Haji itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Mampu dalam hal biayanya juga mampu. Terus yang ditinggalkan keluarganya di rumah juga ada biaya untuk hidup di rumah. Itulah pilar-pilar yang menjadi landasan pondasi syariat ajaran agama Islam. Ini terkait dengan takwa. Kembali kepada hadis yang tadi saya sampaikan, bahwasanya yang pertama adalah takwa. Takwa. Sering kita mendengar kata-kata takwa, sering kita paling tidak satu minggu sekali pada tiap hari Jumat, terutama yang laki-laki yang mengikuti sholat Jumat, mesti para khotib itu menyinggung, mesti khotib itu memberikan fatwa, memberikan mauidhah terkait dengan takwa, yang mana takwa adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Karena termasuk salah satu rukun daripada khutbah. Sehingga tiap khutbah mesti istilah marilah kita meningkatkan takwa. Meningkatkan takwa mesti disinggung oleh para khotib. Di sini Nabi memberikan wasiat, memberikan perintah, memberikan tuntunan kepada kita bahwasanya takwa itu, takut kepada Allah itu di mana saja berada, baik dalam keadaan rame, baik dalam keadaan sepi. Golek takwa rame tok itu belum dikatakan takwa, tapi ketika sepi, salah satu contoh banyak kejadian semacam itu, umpama pas bulan Ramadan nek rame poso, tapi ketika sepi-sepi karena ngelak, karena lapar, akhirnya makan, walaupun orang tuanya tidak tahu, tapi Allah tahu perbuatan kita. Itu belum dikatakan takwa. Takwa itu takut kepada Allah di mana saja berada, karena Allah melihat keadaan kita, melihat tingkah laku kita, melihat perilaku kita,
baik secara lahiriah atau secara batinnya. Perbuatan sing ketok, perbuatan yang nggak kelihatan itu semuanya dilihat oleh Allah. Sehingga Nabi berpesan, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau ada. Selanjutnya untuk hadis yang nomor isinya hadis yang nomor 2, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kita melakukan perbuatan jelek, memang manusia itu wajar. Saya kira wajar ketika manusia itu melakukan perbuatan jelek karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan jeleknya itu umpama dihitung nominalnya, umpama dihitung kejelekan tersebut kecil atau mungkin besar, itu mesti pernah dilakukan oleh manusia. Nggak memandang manusia, dari semua manusia mesti pernah melakukan kejelekan-kejelekan. Nah, untuk menghilangkan kejelekan-kejelekan tersebut, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, maka Nabi memberikan jalan, Nabi memberikan tuntunan supaya kita menghapus, mengikuti perbuatan yang jelek tersebut diikuti dengan perbuatan yang baik, sehingga perbuatan yang jelek itu bisa terhapus oleh perbuatan yang baik, atau istilahnya dikatakan tobat. Ditobati perbuatan jelek tersebut, berjanji dalam hati, berjanji bahwasanya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Setelah merasa taubat, setelah meninggalkan perbuatan yang jelek tersebut, maka kita wajib melakukan perbuatan yang baik, sehingga diistilahkan tamhuha, akan menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut, dihapus oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Adapun yang nomor 3, hadis yang nomor 3 dari Nabi yang disampaikan oleh Nabi, yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah, pergaulilah manusia, hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia dengan perbuatan, dengan akhlak yang baik. Ini yang nomor 3 ini cakupannya sangat luas sekali terkait dengan akhlak. Nah, akhlak nanti nggak hanya akhlak sesama manusia, nggak hanya akhlak manusia dengan Allah. Kedua-dua akhlak tersebut harus diamalkan, harus dilaksanakan oleh kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Ya wajib kita beribadah kepada Allah dengan akhlak-akhlak yang baik. Juga karena kita sebagai makhluk sosial juga harus berakhlak kepada manusia. Ya, hablum minan nas, ada istilah dikatakan hubungan vertikal, hubungan manusia dengan manusia, dan ada hubungan manusia dengan Allah, hubungan vertikal, dan ada hubungan horizontal, yaitu manusia dengan manusia. Ini perlu kita camkan. Umpama kita melaksanakan perintahnya Allah saja, berakhlak pada Allah saja, apa cukup? Belum cukup. Karena Allah sendiri menciptakan manusia banyak sekali dari berbagai macam suku bangsa. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar kita sebagai manusia, sesama manusia saling mengenal, saling berinteraksi, saling menyapa, saling menghargai, saling menjaga egonya masing-masing. Nggak boleh kita merasa paling baik, paling luar biasa, tidak boleh. Karena manusia itu di hadapan Allah itu sama-sama manusia. Adapun yang dihitung, adapun yang dinilai oleh Allah, derajat tingkat yang paling tinggi ialah dihitung dengan derajat ketakwaan
manusia tersebut kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya lebih mulia-mulianya kalian semua. Kita sebagai manusia itu dianggap manusia yang paling mulia, itu dilihat, dihitung dari ketakwaan kita kepada Allah. Berarti kalau diambil kesimpulan dari pemahaman sabda itu, pemahaman dalil tersebut, bahwasanya tidak menutup kemungkinan orang-orang dari luar sana, mungkin orang-orang kulit hitam katakan umpama bertakwa, terus orang kulit putih yang ganteng yang cantik nggak bertakwa, maka tingkat kemuliaan di sisi Allah, orang yang cantik, yang ganteng, yang wajahnya mungkin putih, kulitnya kuning langsat dan lain sebagainya, masih kalah dengan orang-orang yang dari kulit hitam. Makanya Allah memberikan bimbingan, Allah memberikan syariat semacam itu supaya kita sebagai manusia saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelahnya dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, bentuk dari takwa tersebut. Nah, anakku sekalian yang berbahagia, kita sebagai manusia selanjutnya dituntut untuk senantiasa mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, karena manusia itu endingnya nanti akan meninggalkan dunia, karena dunia ini adalah mazra'atul akhirat. Dunia ini sebagai bentuk untuk menanam kebaikan-kebaikan, lahan untuk menanam kebaikan-kebaikan yang akhirnya nanti kebaikan-kebaikan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada saat di hari akhir, di hari kiamat besok. Makanya kita mungkin kalian semua oleh kedua orang tuanya diajak atau mungkin diarahkan sekolah di madrasah, tujuannya tidak lain bukan karena apa, karena orang tua kalian itu ingin anak-anaknya itu bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat, sesuai dengan doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah semoga di dunia kita diberikan kebaikan, wafil akhirati hasanah, sekaligus di akhirat juga diberikan kebaikan. Maka dari itu tujuan dari kedua orang tua kalian itu supaya anak-anaknya menjadi anak yang baik, anak-anak yang solihah, anak-anak yang akhirnya nanti akan mendoakan kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka dari itu saya mohon bagi kalian semua, bagi anak-anak semua, untuk memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan apa? Kesempatan kalian semua disekolahkan, dititipkan, istilahnya disekolahkan di madrasah. Ini dari satu sisi ya, dari satu sisi memang kelihatannya apa no madrasah, gak no nggone sekolahan sing favorit sing umum. Kalau kita ambil hikmah di balik itu semua, ternyata di madrasah atau istilahnya sekolah swasta itu kita nanti akan mendapatkan dua ilmu sekaligus. Yang pertama, ilmu agamanya jelas, ada muatan-muatan pendidikan, muatan-muatan pelajaran agama banyak sekali, dan sekaligus juga mapel-mapel yang muatannya umum. Sehingga Nabi bersabda, man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi. Siapa saja yang mau menghendaki dunia, maka dia harus mengetahui ilmu dunia. Di sini di madrasah MTS Darussalam ini juga dipelajari ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan ilmu umum, ada matematika, ada PKN, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Itu salah satu ilmu
salah satu ilmu, salah satu cara agar kalian nanti juga bisa memperoleh kebaikan-kebaikan di dunia dengan menggunakan ilmu yang jurusannya jurusan ilmu umum, ilmu dunia. Dan tak kalah penting ketika di madrasah itu ada muatan-muatan positif yang luar biasa. Apa? Di madrasah itu ada muatan-muatan mapel takhusus, mapel di bidang keagamaan yang mungkin banyak sekali. Nggak hanya istilahnya, bukan istilah pendidikan agama. Kalau pendidikan agama masih umum, tapi kalau di madrasah ada akhlak, ada fikih, ada SKI, mungkin ada bahasa Arab. Ini salah satu cara, salah satu usaha dari pihak madrasah Sanawiyah Darussalam agar outputnya nanti dari madrasah, anak-anak yang lulus dari madrasah Sanawiyah Darussalam Ngoro termasuk menjadi anak-anak yang bisa mengerti, bisa memahami, bahkan bisa alim, bisa ngerti ilmu agama sekaligus ilmu umum. Ini salah satu cara. Salah satu cara. Makanya tolong kesempatan yang telah diberikan oleh kedua orang tua kalian itu tolong betul-betul dimanfaatkan, ya. Betul-betul dimanfaatkan. Hingga kesempatan tersebut mungkin belum tentu diberikan kepada teman-teman kalian. Di sini ada takhusus yang mempelajari, mengajarkan ilmu Al-Qur'annya, ada ngaji Quran, istilahnya ada TPQ-nya, dengan salah satu sistem pembelajaran Al-Quran yang sudah diakui di Indonesia. Kenapa? Karena pembelajaran yang dipelajari, yang diikuti adalah salah satu metode Yambu'a. Yambu'a itu dari Pondok Pesantren Yambu'a Kudus. Ini sungguh luar biasa. Jarang-jarang sekali ada di sekolah, ada di madrasah-madrasah yang menggunakan ngaji TPQ-nya, ngaji Qur'annya itu menggunakan metode Yambu'a. Makanya nanti mungkin secara teknis, ya, secara teknis bagaimana, jam berapa jadwalnya nanti menyusul, ya, jadwalnya menyusul jam berapa nanti pembelajarannya. Nah, anakku sekalian yang saya banggakan, untuk selanjutnya terkait terkait akhlak. Hadis yang saya sampaikan di awal tadi terkait dengan hadis tersebut adalah anjuran untuk berakhlak, karena akhlak itu merupakan ciri mendasar orang-orang yang bertakwa. Ketika manusia itu dianggap dia itu betul-betul orang yang bertakwa, maka orang tersebut akan mempunyai salah satu ciri, mempunyai salah satu semacam petunjuk bahwasanya manusia itu dianggap orang yang bertakwa, yaitu yang paling pokok itu terkait dengan akhlak. Jika manusia itu berakhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia sendiri, maka orang tersebut akan dianggap betul-betul orang yang bertakwa. Karena dengan akhlak manusia itu akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Sehingga pada satu saat ada sahabat yang bertanya pada Nabi dari sebuah hadis. Hadis tersebut menceritakan bahwasanya ada salah satu sahabat bertanya kepada Nabi,
Ya Rasulullah, perbuatan apa yang membuat orang tersebut bisa masuk surga? Nabi menjawab, perbuatan tersebut adalah takwa kepada Allah dan sekaligus berakhlak yang baik. Selanjutnya lalu beliau ditanya lagi, terus selanjutnya Nabi, perbuatan apa yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka? Beliau menjawab, yaitu perbuatan yang bisa memasukkan orang ke neraka adalah terkait dengan lisan, dengan ucapan, dan terkait dengan kemaluan. Yang pertama itu terkait dengan salah satu perbuatan, karena banyak sekali perbuatan-perbuatan yang bisa membuat amalan-amalan yang bisa memasukkan orang ke surga. Di antaranya adalah takwa. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa, surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 3. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Di situ dikatakan ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa percaya terus-menerus senantiasa percaya dengan perbuatan, dengan perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak kelihatan, perkara yang kasat mata, gak bisa dinalar. Hanya perkara yang gaib itu kita sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Nabi cukup berkeyakinan, yakin bahwasanya perkara-perkara tersebut mesti terjadi, mesti ada. Ini nanti arahnya kepada iman, arahnya kepada iman ya. Ada kalanya iman kepada Allah nggak kelihatan, tapi kita wajib iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada para nabi Allah yang jumlahnya 25, iman kepada qadha qadarnya Allah, ketetapannya Allah, qadha ketetapannya Allah mulai zaman dahulu, zaman azali, takdir ketetapannya Allah yang telah terjadi baik buruk, itu semuanya adalah dari Allah. Itu termasuk arahnya iman nanti. Mengakui, mempercayai adanya perkara-perkara yang gaib. Itu yang pertama. Ciri-cirinya orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Yang kedua adalah ciri-cirinya. Ya. Ini ada sangkut paut dengan pondasi agama, landasan agama yang awal tadi sudah saya sampaikan. Bahwasanya yang nomor 2 adalah wayuqimunas shalah, orang-orang yang melaksanakan sholat. Ciri yang nomor 2 adalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan untuk selanjutnya wayutuna zakah, orang-orang yang melaksanakan zakat, memberikan zakat. Tadi juga sudah saya sampaikan zakat itu ada 2 tadi, ada zakat mal, ada zakat. Ini terkait dengan akhlak. Akhlak itu akhlak toto kromo, terkait dengan toto kromo. Ini nanti banyak sekali. Karena kita juga sebagai orang Jawa, ya, orang Jawa itu terkenal dulu, sekarang nggak tahu. Dulu itu orang Jawa terkenal dengan adat ketimurannya, luar biasa. Adat ketimurannya itu diakui dari dulu itu. Karena apa? Wong Jawa itu mempunyai ciri khusus, sehingga dalam tata bahasa Jawa pun ada beberapa tingkatan-tingkatan. Nek ketemu konco karo konco, bahasanya terkadang basa sing ngopo, basa biasa. Tingkatan tingginya lagi kepada gurunya, kepada orang tuanya, ya itu memakai bahasa-bahasa kromo, dalem, boten, nggih, jenengan. Nah, itu termasuk tingkatan yang tinggi lagi. Itu di Jawa diberikan pendidikan semacam itu. Tingkatan tingginya lagi. Ini
Ini luar biasa. Toto kromo dengan orang tua itu bagaimana? Dipanggil orang tua, ketika orang tua membutuhkan kita itu jawabannya bagaimana? Umpama dipanggil, Duk, tolong iku sapukno. Nah, itu bukan tata krama, kurang baik itu. Kalau dipanggil Duk, umpama ya kita jawab paling tidak ya nun. Kalau tidak nun ya dalem. Itu toto kromo bagus sekali. Pendidikan dari orang-orang tua kita dulu semacam itu. Entah kalau sekarang ya mungkin masih ada, tapi mulai tergerus dengan keadaan zaman. Yes, memangnya zamannya sudah zaman sing koyok semacam ini, zaman akhir. Kalau kita flashback ke belakang, tarik ke kejadian pada saat Nabi Rasulullah itu waktu Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra Mi'raj itu salah satu tamsil nggih. Hikmah pada saat Isra Mi'raj itu ada salah satu kejadian yang mungkin kalau kita angan-angan sampai saat ini ya gimana? Pada saat itu Nabi bertemu dengan orang yang sangat tua pada saat perjalanan Isra Mi'raj itu. Orang tua itu ya namanya orang tua, wis bungkuk, ya sudah bongkok, terus pakai teken, berjalannya saja sudah tertatih-tatih. Oleh Nabi ditanyakan kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril, gerangan pertanda apakah tadi kita bertemu dengan orang yang sangat tua sekali? Oleh malaikat Jibril ditanya. Itu salah satu ciri, salah satu tanda, salah satu tamsil Nabi bahwasanya itu adalah umur dunia. Umur dunia pada saat Nabi melaksanakan Isra Mi'raj. Kalau kita tarik ke belakang, sekarang itu tahun 1442 Hijriah. Nah, berarti sudah 15 abad. Ya, 15 abad. 15 abad. Umur dunia sudah digambarkan seperti orang tua yang sudah pikun, sudah nini. Kira-kira kalau ditarik sekarang, kira-kira dunia itu koyo opo? Dunia itu sudah seperti apa? Ini kita harus istilahnya paling tidak kita harus berhati-hati ya, berhati-hati dengan keadaan dunia yang sudah tua, Hanya saya mohon kepada anak-anak kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan ya sholatnya ya. Kalau puasa Ramadan ya wajib puasa Ramadan, itu wajib kita laksanakan. Untuk selanjutnya karena juga kebetulan saya mapelnya di MTS ini ada mapel aswaja ya. Ini sedikit terkait pengertian ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa sih kita kok di sekolahan kita ada pembelajaran, ada mapel ahlu sunnah wal jamaah? Ini mengacu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, yang isinya iftarokotil yahudu ala ihda au sintaini au isnataini sab'ina firqotan iftarokot an-nasoro ala ihda au isnataini wa sab'ina firqoh wa sataftariku ummati ala thalasin wa sab'ina firqoh an-najiyatu minna wahidatun wal jamaah qala ma ana alaihil yauma wa ashabu. Ini terkait hadis yang telah disampaikan oleh Nabi 15 abad yang lalu, bahwasanya di akhir zaman nanti umat Nabi manusia itu akan terbagi menjadi beberapa kelompok, beberapa golongan, yang semua golongan, semua kelompok tersebut akan masuk neraka semua, kecuali salah satu golongan, kecuali satu golongan yang di situ diistilahkan oleh Nabi Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Istilah Nabi dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Wa man najiyah, golongan apa Nabi yang selamat? Yang selamat adalah kelompok golongan ahlu sunnah wal jamaah. Kila wa mas sunnah wal jamaah. Jeng Nabi, apa itu yang dinamakan sunnah wal jamaah? Nabi menjawab, yaitu saya, ana wa ashabi, dan kelompoknya para sahabat, kelompok besar dari sahabat-sahabat. Ini terkait dengan ahlu sunnah wal jamaah, karena saat ini banyak sekali pemahaman-pemahaman, banyak sekali aliran-aliran, semuanya mengaku ahlu sunnah wal jamaah, semuanya rata-rata mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kita harus bisa mengambil pelajaran dari beberapa ahlussunnah yang ngaku ahlussunnah, mana yang betul-betul ahlussunnah yang disabdakan Nabi, yaitu ahlussunnah yang betul-betul selamat dan akhirnya nanti bisa masuk ke surga. Dan Nabi, yaitu orang-orang ahlussunnah itu orang-orang yang mengikuti sunnahnya Nabi, sunnah Nabi diikuti, sekaligus orang-orang yang mengikuti jamaah. Jamaah itu siapa? Sekelompok besar para sahabat. Yang di situ dalam hal ini sekelompok besar sahabat itu yang menjadi acuan adalah Khulafaur Rasyidin, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu adalah 4 khalifah yang menjadi pembesar-pembesarnya para sahabat. Ya, di MTS ini juga dipelajari atau mungkin ada mapel khusus, yaitu ahlussunnah wal jamaah. Nah, di samping itu yayasan kita, sekolahan kita ini, lembaga kita ini menginduk ke yayasan Ma'arif. Ma'arif itu di bawah Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan, sehingga ini juga termasuk pelajaran wajib nanti. Karena apa? Karena termasuk salah satu program dari yayasan. Lain lagi pengertian ahlussunnah menurut Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Lain lagi pengertian ahlussunnah menurut Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Ziyadah Ta'liqat Ahlussunnah wal Jamaah disampaikan oleh beliau, amma ahlussunnati fahum ahlut tafsir wal hadithi wal fikhi innahum al-muhtadun al-mutamassikuna bi sunnatin nabi wal khulafa ba'dahu ar-rasyidin wa hum at-taifatun najiyah qalu wa qad istama'atil yaum fi madzhabi arba'ah al-hanafiyun wasyafi'iyun wal malikiyun wal hambaliyun. Adapun pengertian ahlussunnah wal jamaah menurut beliau Hadratus Syekh adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Itu cocok dengan apa yang kita ikuti, apa yang menjadi keyakinan kita, bahwasanya ahlussunnah wal jamaah an-nahdhiyah ala nahdhiyah, atau istilahnya an-nahdhiyah itu nahdlatul ulama, itu cocok sekali dalam bab fikih. Dalam fikih kita mengikuti 4 mazhab, diantaranya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Ini cocok sekali pengertian yang disampaikan oleh Mbah Hasyim. Ahlussunnah wal jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Dan ahlussunnah di sini kelompok-kelompok orang-orang yang dalam hal akidahnya
dalam akidah itu mengikuti pahamnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ya bukan ke kanan-kananan, ya bukan ke kiri-kirian. Jadi Ahlussunnah itu yang tawasud di tengah-tengah, ya menggunakan akal, rasio, juga menggunakan dalil nakli di tengah-tengah. Itu dalam bidang akidahnya. Dalam bidang fikihnya Ahlussunnah mengikuti 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan dari situlah kemudian NU menjadikan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai asas organisasi. Ini apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi acuan kita sebagai usaha kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi, kita harus mengikuti petunjuknya Nabi. Itu berusaha mencari Ahlussunnah mana, golongan mana yang betul-betul selamat. An-Najiyah tadi dikatakan, An-Najiyah tadi betul-betul selamat, sehingga perjalanan kita nanti mulai dari dunia sampai akhirat besok betul-betul lancar. Ternyata lancar itu karena kita mengikuti petunjuknya Nabi, mencari golongan betul-betul yang selamat, kelompok yang betul-betul selamat, yang mengikuti petunjuknya Nabi, ma'ana alaihi wa ma'aswa ashabi. Kita mengikuti organisasi, mengikuti petunjuk. Dalam hal ini kita mengikuti salah satu ulama yang ada di Indonesia yang menggembar-gemborkan yang membuat salah satu kelompok, membuat salah satu paham organisasi yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, dengan lembaganya yang berdiri dengan kokoh, bahkan sampai sekarang organisasi tersebut termasuk terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, pergerakan para ulama. Ulama itu sebagai center, ulama itu sebagai pondasi, ulama sebagai panutan kita, karena ulama adalah warasatul anbiya, sekaligus ulama adalah keluarganya Nabi. Ulama itu termasuk warasah anbiya, karena ulama yang mewarisi ilmunya Nabi. Setelah dari ulama-ulama, ilmunya para ulama-ulama tersebut akhirnya sampai kepada kita semua. Sekaligus ulama adalah keluarganya Nabi, karena keluarga Nabi itu ada dua, ada kalanya keluarga dari dzurriyyah, dari keturunan Nabi langsung, ada kalanya keluarganya Nabi itu dari unsur dari jalur ilmuwan. Berarti di sini adalah ulama. Mungkin nanti bisa dipahami bagi anak-anakku semua apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin ya beginilah, karena keterbatasan saya di samping itu memang kurang enak kalau lewat online daring semacam ini. Enaknya nanti ya semoga harapan kita ke depan pandemi COVID-19 ini secepatnya bisa hilang di Indonesia, sehingga kegiatan belajar kita nanti nggak hanya sekedar daring, nggak hanya sekedar online semacam ini, betul-betul nanti kita bisa bertatap muka. Ya. Mari kita sama-sama berdoa, ya. Sama-sama berdoa. Nggak hanya saya tok yang berdoa, kalian juga harus berdoa. Tiap setelah sholat juga wajib berdoa. Minta pada Allah supaya COVID-19 yang ada di muka bumi ini cepat-cepat diambil oleh Allah, sehingga keadaan di dunia ini, terutama keadaan di negara kita, lingkup lebih kecil lagi di Jawa Timur, lingkup lebih kecil lagi di Jombang, lingkup lebih kecil lagi di Ngoro, kecamatan Ngoro, atau mungkin di desa masing-masing, bahkan di lingkungan masing-masing, di keluarga kita masing-masing, betul-betul dihilangkan oleh Allah, sehingga normal seperti sedia kala.
seperti sebelum 2 tahun yang kemarin. Ini harapan kita semua. Dan akhirnya nanti dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.